Benjamin Sesko telah menjadi hal yang menakutkan di Premier League. Ia terus menunjukkan respons yang tegas di atas lapangan, membungkam pertanyaan tentang kurangnya pengalaman yang sebelumnya memicu spekulasi bahwa Manchester United akan mencari penyerang Premier League yang lebih matang pada bursa transfer musim panas. Kekhawatiran bahwa klub akan kembali merekrut opsi aman yang sudah terbukti di Liga justru berubah arah, karena Sesko sendiri tampil sebagai jawaban yang sudah ada di dalam skuad. Alih-alih tenggelam dalam tekanan, Sesko justru menemukan bentuk terbaiknya dan menjadi katalis perubahan musim United. Dampaknya terasa langsung pada hasil pertandingan. Ia kembali luar biasa, bukan hanya lewat gol, tetapi melalui kehadiran yang memengaruhi ritme serangan. Net Goal Plus kali ini akan mengulas bagaimana peran Sesko berkembang, mengapa lonjakan performanya begitu signifikan, dan bagaimana kontribusinya membantu mengubah arah musim United. Simak kisahnya sampai tuntas. Benjamin Sesko sejatinya bukan target utama Manchester United di era Ruben Amorim. Penyerang RB Leipzig itu hanya masuk dalam daftar opsi setelah beberapa nama lain lebih dulu diprioritaskan dalam pencarian striker baru. Fakta tersebut diungkapkan jurnalis ESPN Rob Dawson yang menyebut bahwa target teratas United untuk posisi nomor 9 adalah Liam Delap. Delap memiliki klausul pelepasan senilai 30 juta pound, angka yang membuatnya menjadi target menarik secara finansial. United bahkan menggelar pembicaraan tatap muka yang konstruktif dengan perwakilannya dan menyepakati kerangka kesepakatan. Ipswich Town selaku klub pemilik juga telah diberitahu bahwa klausul tersebut akan ditebus jika sang pemain memilih setan merah. Namun situasi berubah ketika Chelsea masuk dan menikung proses tersebut, hingga akhirnya Delap memutuskan bergabung ke Stamford Bridge. Delap bukan satu-satunya striker incaran yang lepas. Hugo Ekitike memilih bergabung dengan Liverpool, sementara Victor Gyökeres merapat ke Arsenal. Setelah rangkaian kegagalan itu, United baru mengalihkan fokus kepada Sesko dan Ollie Watkins dari Aston Villa. Perubahan arah tersebut kemudian diikuti pembangunan besar lini serang pada musim panas. Sesko direkrut dengan nilai 73,7 juta dolar, menjadi penandatanganan termahal, dan langsung membalas dengan 7 gol serta 1 assist. Bryan Mbeumo datang dengan mahar 65 juta dolar dan menikmati musim luar biasa lewat 10 gol serta 3 assist. Matheus Cunha yang ditebus 62,5 juta dolar menambahkan 6 gol dan 2 assist sambil menawarkan fleksibilitas di seluruh lini depan. Namun ada satu statistik yang benar-benar mengubah perspektif. Pemain dengan rasio peningkatan gol per menit terbaik, bukan hanya di United tetapi di seluruh Premier League, adalah Benjamin Sesko. Benjamin Sesko adalah salah satu senjata paling mematikan di Inggris saat ini. Pada 2026 ia mencetak 5 gol hanya dalam 273 menit. Rata-rata 1 gol setiap 55 menit. Itu bukan soal volume peluang, melainkan efisiensi murni, profil penyerang yang hanya membutuhkan setengah kesempatan untuk membalikkan pertandingan. Tak heran jika namanya mulai menjadi ancaman nyata di Premier League. Michael Carrick memahami potensi itu, dan jika trajektorinya terus menanjak, dampaknya di seluruh liga baru saja dimulai. Saat Manchester United membutuhkan penyelamat musim ini, jawabannya ternyata sudah ada di dalam skuad. Kualitas itu sudah terlihat sejak ia bermain di Jerman bersama RB Leipzig, tempat ia mencetak sejumlah gol luar biasa. Gol terbarunya kembali menegaskan ketajamannya. Kerja keras lebih dulu dilakukan Bryan Mbeumo yang memberikan umpan sempurna, dan Sesko menyelesaikannya dengan sentuhan tenang serta penuh kontrol. Ia memang ingin bermain lebih banyak, dan meski belum selalu menjadi starter di bawah Carrick, ia sudah mencetak 3 gol penting sebagai pemain pengganti, menyumbang 7 poin tambahan. Salah satu momen paling menentukan datang ketika ia terlibat 2 kali dalam rangkaian serangan yang melibatkan seluruh rekrutan musim panas. Bola dialirkan ke Matheus Cunha, lalu diagonal pas membebaskan Mbeumo yang berhadapan dengan Michael Keane, sebelum Sesko menyelesaikan pergerakan tersebut setelah berlari 70 meter. Gol ke-8-nya untuk United itu terasa kontras jika dibandingkan dengan era Ruben Amorim ketika ia hanya mencetak 2 gol dalam 17 laga. Gol tersebut juga menegaskan dimensi atletismenya. Ia hanya membutuhkan 8 detik untuk berlari dari luar kotak penalti sendiri hingga masuk ke kotak Everton dan menyelesaikan peluang. Kecepatan maksimumnya mencapai 35,3 km per jam. Ia memulai sprint 2 meter di belakang James Tarkowski dan mengakhirinya 2 meter di depan.
itu bukan sekadar cepat, melainkan kecepatan elit yang dipadukan dengan insting pembunuh. Yang membuatnya istimewa, ia tetap tenang saat tiba di kotak penalti, mengatur tubuh dengan sempurna, dan menyelesaikan peluang tanpa panik. Sejak momen itu United melesat dengan 16 poin dari 18 yang tersedia, menembus zona Liga Champions. Gol-gol penentunya melawan Everton dan Fulham, serta penyama kedudukan di West Ham United, menghasilkan 7 poin krusial yang menjaga mereka di posisi keempat dan terus menekan Aston Villa di atasnya. Pertanyaan tentang seberapa bagus Šeško dijawab langsung oleh angka. Ia mencetak rata-rata 1,65 gol per 90 menit pada 2026. Terbaik di antara nama-nama seperti Cole Palmer, Joao Pedro, Victor Gyökeres, dan Igor Thiago. Joao Pedro berada di angka 0,86 gol per 90 menit, hampir setengah dari produksi Šeško. Perbedaannya bukan marginal, melainkan signifikan. Ini bukan sekadar striker yang sedang on fire, tetapi penyerang yang beradaptasi cepat dengan intensitas Premier League dan membangun kepercayaan diri di setiap penampilan. Investasi sekitar 77 juta euro dari Leipzig kini mulai terbayar. Ia tidak membutuhkan 10 peluang atau 90 menit penuh. Ia hanya butuh satu momen, dan ketika momen itu datang, ia menghukum lawan. Sejak pergantian manajer di Old Trafford, pemain 22 tahun itu mencetak 6 gol dalam 7 pertandingan dan 5 gol dalam 6 laga Premier League terakhir, meski hanya sekali menjadi starter. Dampaknya terasa melalui efisiensi dan faktor ketakutan yang ia ciptakan. Evolusinya juga melampaui penyelesaian akhir. Permainan menahannya meningkat, link up play lebih tajam, dan perannya dalam struktur serangan makin matang. United kini memiliki profil nomor 9 yang bukan hanya tajam, tetapi juga berpotensi menjadi striker generasional di Premier League. Kecepatan larinya, kecerdikan membaca ruang, dominasi udara berkat tinggi badan dan timing, memenangkan hampir 50% duel aerial. Serta kemampuannya mencetak sekaligus menciptakan gol menjadikannya jauh lebih dari sekadar finisher tradisional. Walau Manchester United bukan tim yang identik dengan bola panjang dan lebih memilih kombinasi cepat untuk keluar dari tekanan, Benjamin Šeško tetap menjadi alat krusial ketika pertandingan berubah kacau. Kemampuannya bergerak jauh dari posisi awal membuka jalur sentral bagi gelandang untuk masuk ke ruang yang ia tinggalkan, dan manfaatnya sudah terlihat jelas. Dalam kekalahan Piala FA melawan Brighton dan Hove Albion, ia mencetak gol konsolasi spektakuler dengan melonjak di atas 3 bek dan menyelesaikan peluang dengan sentuhan ringan menjauh dari jangkauan kiper. Di Premier League, naluri golnya kembali menggigit. Kontra Burnley FC, ia melakukan pergerakan kecil di antara 2 bek, lolos dari kawalan, naik tanpa pengawalan, dan menanduk bola ke sudut atas, hanya untuk digagalkan penyelamatan luar biasa. Menghadapi Fulham FC, ia kembali menyusup di antara 2 bek dengan gerakan halus, menciptakan jarak mikro sebelum melepaskan tembakan. Yang membuat peluang-peluang itu istimewa bukan sekadar kontak akhirnya, melainkan detail pergerakan kecil yang menciptakan sepersekian detik pemisahan sebelum eksekusi. Ia bukan hanya finisher tetapi juga mobile, cerdas, dan tanpa ego. Saat melawan Chelsea FC di Old Trafford, ia turun mendekati lingkaran tengah untuk menerima umpan, memenangi duel udara melawan bek tengah, dan memantik serangan yang membebaskan Bryan Mbeumo dari kawalan Robert Sanchez. Itu adalah kecerdasan murni seorang penyerang. Kemampuan beroperasi di antara lini juga langsung menghasilkan gol. Kontra Brighton, ia memosisikan diri sempurna di antara gelandang dan bek, menerima bola dengan punggung menghadap gawang, mengambil 2 langkah presisi, satu untuk kontrol, satu untuk melepas umpan matang ke Mbeumo, yang kemudian menutup kemenangan. Premier League belum sepenuhnya melihat potensi lengkapnya. Šeško adalah penyerang kaki kanan dengan tembakan mengerikan. Bahkan saat bola tidak duduk sempurna, ia tetap mampu menghasilkan daya ledak luar biasa. Ia terlihat gemar menembak keras, tetapi yang menakutkan, ketika ia tak terlihat memukul sekeras itu pun, bola tetap melesat seperti misil. Kekuatan tubuh bagian bawahnya memungkinkannya menembak menembus kerumunan pemain dan momen-momen sempit. Di United, meriam jarak jauhnya memang belum konsisten dilepaskan, tetapi potensinya jelas ada. Ia memiliki roket di kakinya. Ia mampu melepaskan sepakan voli dari sudut mustahil, dan publik masih mengingat gol jarak jauhnya yang ikonis ke gawang FC Bayern Munich saat masih di Jerman. Di Premier League, dimensi lain berkembang, insting kotak penalti, antisipasi, serta kemampuan beradaptasi ketika bola tak sempurna, umpan sedikit di belakang, sentuhan pertama kurang bersih, atau keseimbangan terganggu. Ia langsung menyesuaikan tubuh, memperlambat bola, lalu menembak. Lihat gol pertamanya ke gawang Burnley. Lari diagonal sempurna di antara 2 bek setelah membaca bentuk tubuh Bruno Fernandes, ledakan kecepatan, timing tepat, dan keberanian menyerang bola sebelum menyentuh tanah.
Atau gol kemenangan kontra Fulham ketika ia membaca pergerakan dua bek, mengontrol tempo lari untuk tiba tanpa kawalan di titik penalti. Lalu dengan sentuhan pertama menciptakan jendela mikro sebelum mengirim bola ke sudut atas. Semua kemampuan ini memaksa Michael Carrick menghadapi keputusan sulit. Hasil di lapangan sangat positif, 5 kemenangan dan 1 hasil lain dalam 6 laga, memberi kebebasan pada pelatih dan membuat sistem jarang dipertanyakan. Bryan Mbeumo dengan kelincahan dan versatilitasnya cocok dengan visi serangan fluid Carrick, sehingga untuk saat ini Šeško kerap diposisikan sebagai pengganti mewah. Namun dilema sebenarnya adalah apakah ia bisa terus membatasi pemain seefisien ini hanya sebagai cameo. United tidak menginvestasikan sekitar 74 juta dolar untuk sekadar opsi bangku cadangan. Dalam sepak bola modern, investasi menuntut imbal hasil dan tekanan dari atas di Old Trafford untuk menambah menit bermainnya akan semakin besar. Ketika pemain mahal menghasilkan rasio seperti ini, persoalannya bukan lagi sekadar teknis sepak bola, tetapi juga keputusan bisnis.